Anda anak seorang tokoh Golkar, pernah menjadi ketua umum Bang Akbar, kemudian tiba-tiba menjadi ketua Partai Golkar Kota Solo. Tidak bisa menghalangi orang untuk menyebut, wah ini punya privilege dong ini. Keinginan untuk mulai dari bawah di Solo betul sudah ada. Ya. Tiba-tiba jadi ketua partai itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya perlu bisa membuat jalan saya sendiri. Baik orang bilang pakai jaringan Pak Akbar aja, pakai jaringan Pak Akbar aja. Pak Akbar itu tokoh yang udah sangat besar. Saya nggak bisa asal jalan aja gitu, Mas. Kita sebagai juniornya Pak Akbar udah lapisan senioritasnya kan udah banyak banget, Mas. Saya melihat bahwa kalau saya mau bisa ada di industri ini, sukses insya Allah, amanah dan lama, itu saya nggak bisa jalan di jalannya Pak Akbar. Karena jalannya udah sebenarnya udah where is it gitu. It's everywhere and it's nowhere at the same time. Halo Sobat Espos yang berbahagia, saya Syiful Arifin, saya saat ini kedatangan tamu yang istimewa. Dan kita nanti akan ngobrol dalam acara Selasar Politik. Sekar Krisnauli Tanjung. Selamat datang Mbak Sekar. Thank you Mas. Senang sekali, berkali-kali kita merencanakan untuk bikin acara ini, tapi gagal terus ya. Bukan gagal, tapi belum waktunya. Belum waktunya. Sekarang lah waktunya. Iya, jadi Mbak Sekar ini termasuk yang prominent di Kota Solo di musim politik ini. Karena wajahnya ada di berbagai tempat. Sebagai ketua Partai Golkar Kota Solo dan juga sebagai calon anggota legislatif. Tergolong caleg muda juga ya? Salah satu yang muda, betul Mas. Jadi indikator caleg muda, politikus muda itu apa? Kalau berdasarkan undang-undang kan pemuda di Indonesia kan 40 tahun ke bawah 40 tahun, ya, Mas, iya. Ya. Kebetulan saya masih termasuk 40 tahun ke bawah itu. Iya. Oke. Sobat Esport pengen tahu nih, bisa diceritakan siapa sih sosok Sekar Tanjung? Lebih enaknya disebut Sekar Tanjung gitu ya? Iya. Kalau kata orang nama Krisnaulinya susah untuk diingat. Oh gitu ya. Jadi oke deh Sekar Tanjung aja. Apa ya Mas ya? Siapa Sekar Tanjung gitu ya? Seorang anak muda yang ingin bisa mengabdi dan bisa ikut menjadi bagian daripada pembangunan sebuah kota maupun bangsa, dan sekarang masuknya di jalur politik. Dan kebetulan adalah putri keempat dari Pak Akbar Tanjung. Betul. Dan Ibu Nina. Betul sekali, Putri Ragil. Jadi Anda nomor 4 dari 4 bersaudara. Betul Mas. Semua perempuan? Kami perempuan semua. Gimana ini? Pak Akbar sendirian di rumah sebagai laki-laki, lainnya perempuan semua itu? Satu, beliau menjadi yang paling ganteng selalu all the time sebelum kakak saya menikah. Tapi yang sangat bagi kami itu sebuah apa ya Mas, kayak penyadaran ketika kami sudah cukup dewasa adalah kami melihat Pak Akbar itu ayah yang feminis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa beliau tidak memandang gender kami, seks kami dalam membuka peluang ataupun dalam memberlakukan kami. Sangat jarang atau malah mungkin tidak pernah ya kami itu dianjurkan melakukan sesuatu atau justru malah tidak diperbolehkan melakukan sesuatu hanya karena kami perempuan. Oh gitu. Itu contohnya apa? Contohnya misalnya, saya nggak tahu ya ini baik atau nggak. Misalnya pulang malam, berkegiatan, atau sibuk di sekolah, pulang sore, ikut aktivitas A, B, C, D gitu. Kalau dari pengalaman saya secara pribadi, kadang berdiskusi dengan teman-teman perempuan yang lain, banyak yang ada aturan-aturannya. Nggak boleh ikut ini karena biasanya itu laki-laki, atau perempuan lebih baik ikut yang ini aja gitu misalnya. Kuliah di luar negeri, tinggal sendirian, itu banyak yang nanya, kamu anak paling kecil, perempuan sendiri, kok boleh tinggal sendiri? Kayak misalnya saya sekarang di Solo, atau sebelumnya kuliah di luar negeri.
Dan itu bagi kami sebuah privilege yang sangat luar biasa, yang kami baru sadari itu ketika sudah dewasa, bahwa kami merasa bahwa selama memang kami konkret, meritnya dapat, peluangnya ada, ya kita lakukan aja apapun itu. Gitu. Itu karena ayah Anda tahu bahwa anak muda yang berkegiatan itu selalu sampai malam. Iya mungkin ya, karena beliau juga dulu kayak gitu. Kebetulan Bu Nina juga, nah setelah saya banyak berkegiatan di Solo kan, jadi banyak ketemu kan Mas sama rekan-rekannya Ibu, mungkin teman adiknya Bu Nina atau teman kakaknya Bu Nina atau temannya Bu Nina waktu masih SD, SMP gitu. Dan ternyata beliau pun juga petakilan dulu, ternyata juga kemana-mana. Jadi ternyata kami dulu nggak dilarang karena dua-duanya kayak gitu. Mungkin juga seperti itu ya. Dulu waktu kecil menghabiskan waktunya lebih banyak di Jakarta? Lebih baik di Jakarta, walaupun memang kami bolak-balik Solo juga sih Mas. Jadi sekolah dari SD sampai SMA di Jakarta? SD, SMP, SMA di Jakarta, kemudian saya kuliah di luar negeri. Di kuliahnya di mana? Di Boston, di Amerika Serikat. Ambil jurusan? Ambil jurnalistik. Wah, sama seperti saya dong. Iya, makanya dalam perjalanan saya menjadi caleg ini dan atau ketua DPD itu agak grogi kadang. Karena biasanya saya yang memberikan pertanyaan. Saya yang jadi wartawan ya? Terus sekarang saya yang dicecer. Ya, oke. Berasal dari keluarga politikus. Anda tahu, semua orang tahu bahwa Bang Akbar adalah politikus yang sejak muda lah ya, sampai sekarang berkiprah di bidang politik. Berarti di keluarga banyak dong kalau misalnya makan malam atau sarapan ngobrolnya soal politik. Banyak. Gitu. Apa yang dibicarakan oleh ayah? Yang lebih banyak bersuara sebenarnya Ibu. Malah Ibu. Pak Akbar seperti yang kita ketahui cukup dingin ya. Gitu. Biasanya kan ya beliau menanggapi aja lah dengan kalimat-kalimat pamungkasnya gitu. Tapi yang lebih banyak memulai diskursusnya itu ibu, kakak, om, tante. Yang dibahas banyak Mas, biasanya ya sejarah, ekonomi, bisnis. Kita suka ngomongin, membicarakan isu ya yang terjadi, pandangan seperti apa, termasuk juga politik. Saya membayangkan di meja makan itu selalu dibicarakan hal-hal yang serius ya. Lebih sering. karena Pak Akbar politikus, Bu Nia juga aktivis, kemudian anak-anaknya juga berpolitik juga ya. Jadi serius semua ya, nggak ada obrolan-obrolan yang santai, receh kayak gitu? Ya ada, tapi mungkin bagi orang lain juga serius kali. Waduh. Nggak tahu sih, tapi memang kami itu terbiasa kalau di meja makan, awalnya ngomongin hal yang pribadi, itu akhirnya runutnya ke hal yang lebih makro gitu. Kita bicarakan isu. Kadang di masa-masa sekarang ini, bukan sekarang, tapi ketika saya kuliah di Amerika, biasanya saya juga suka memberikan update ke Pak Akbar. Oh Pak, kalau di Amerika politiknya lagi kayak gini nih sekarang. Jadi kita disitulah juga bisa kira mengimbangi ya, atau berusaha mengimbangi obrolan dari orang tua kami gitu. Wah, tapi menarik juga ya kalau misalnya obrolannya soal politik terus ya. Ya kadang mumet juga sih Mas. Karena kayak boleh ganti topik nggak gitu. Tapi bingung juga mau ganti topiknya apa. Lo mau ganti topik gimana? Ayah bicara politik, ibu bicara politik, kemudian anak kemudian update-nya soal politik terus kan kayak gitu. Kadang kami update tentang hal lain juga sih Mas, pop culture, bisnis gitu. Tapi yang akhirnya berkelanjutan diskusinya ya isu-isu yang berkaitan dengan sosial akhirnya. Tapi sering juga ngobrol soal hobi, soal kesukaan kayak gitu? Kalau diobrolin enggak sih Mas, tapi lebih ya kita eksekusi aja gitu. Kalau misalnya Pak Akbar suka renang, jadi ya kita nemenin beliau renang. Atau saya suka nonton konser, ya kita nonton konser sendiri. Suka musik apa? Kalau genre-nya kayak beda-beda sih Mas. Tapi kalau sekarang saya lagi dengerin banget, lagi belum dengerin lagu. Soalnya yang didengerin sekarang orang telepon laporan. Aduh. Itu kalau bagi politikus kayak Anda, berarti suara-suara dari masyarakat, orang, tim sukses dan sebagainya itu sudah jadi masuk setiap hari ya? Iya Mas.
salah satu yang dulu saya selalu pertanyakan itu, jadi waktu kami kecil itu selalu melihat di rumah itu tamu dari subuh sampai subuh lagi, sampai seakan-akan sampai subuh lagi itu kayak nggak selesai. Nggak selesai. Terus sekarang saya sih belum di level itu ya Mas ya, tapi kita kan telepon gitu, cuma mikir ya Allah ini dulu Pak Akbar kayak gini di skala yang lebih masif lagi gimana ya itu. Tapi dari situ ya kita melihat teladan berpolitik atau organisasi ya seperti itu. Bisa diajak komunikasi, bagaimana kita terbuka untuk diskusi, apakah setelah itu semua masalahnya selesai ya juga mungkin enggak. Tapi paling enggak ada keterbukaan untuk mau membicarakan itu ya. Salah satunya adalah contohnya ya di rumah kami nggak pernah sepi. Nggak pernah sepi. Pasti ada tamu yang datang setiap hari. Betul. Ya, kalau melihat pribadi tentang Sekar Tanjung, ini lebih banyak didominasi Jawa atau Bataknya ini? Karena kan Bang Akbar orang Batak. Mungkin jenengan yang bisa menilai. Kemudian mungkin teman-teman Bu Dina orang Jawa. Kira-kira orang Solo ya. Kira-kira lebih dominan mana nih? Apanya nih Mas? Lebih dominan budaya Jawanya atau Bataknya atau malah ada mix kayak gitu? Mix ya. Kalau di meja makan kita lebih sering makan makanan Sumatera. Oh gitu ya? Iya, ya kayak belado yang pedas-pedas gitu kan Mas. Pak Akbar sukanya yang seperti itu. Topik diskusi ya semuanya. Tapi kalau kami lihat kadang Pak Akbar pun walaupun dia orang Sumatera kayak orang Jawa. Jawa ya, halus ya. Dan kadang Bu Nina itu justru yang lebih berapi-api. Oh jadi gitu kayaknya sebenarnya mereka berdua itu cukup saling melengkapi dari segi ya budayanya itu ya. Jadi kami kalau di rumah juga ya akulturasi aja Mas. Dan kalau sekarang Anda berada di Solo, menjadi ketua partai di Solo, apakah karakter Jawanya dari orang tua itu cukup mewarnai, atau malah karakter sebagai orang Batak masuk ke kehidupan sehari-hari? Saya lebih banyak ngobrol sama Bu Nina tentang gimana cara kita bisa memanusiakan manusia sesuai dengan kebiasaan yang ada di sini. Jadi ya tentunya banyak kurunun, sowan, dan kami juga menyadari ini positioningnya agak unik karena kami ketua tapi kami sangat muda. Jadi itu kan agak dikotomi gitu ya Mas ya mungkin ya. Belum terbiasa kita melihat pemimpin yang masih sangat muda. Mungkin sekarang, mungkin hari ini kita sudah lebih terbiasa karena semakin banyak yang muncul tokoh-tokoh dan calon-calon pemimpin yang muda. Jadi bagaimana akhirnya kami bisa menavigasi dua itu. Ada jabatan yang cukup tinggi tapi kita sebetulnya masih sangat muda. Ya itu kan ada dinamikanya sendiri ya Mas ya, dan alhamdulillahnya ada Bu Nina yang selalu mengarahkan lah menjadi tempat curhat. Tapi juga mengerem nggak? Misalnya ada, Sekar itu kamu kebablasan, direm sedikit gitu. Karena anak muda biasanya kan sat kayak gitu. Iya. Sejauh ini sih paling diingetin aja sih Mas. Jangan lupa ini itu. Oh gitu? Iya, oke, siap Ma. Ya, punya jabatan publik sebagai ketua partai, kemudian masih muda. Jadi kalau misalnya Anda bicara soal, kalau jabatan publik, partai itu kan soal kepentingan publik ya, kepentingan masyarakat. Sementara Anda masih muda. Jadi suatu saat Anda jalan-jalan dengan masyarakat, tapi nonton konser, tadi Anda sebut juga, tidak berhenti. Jalan terus gitu ya? Kalau sekarang nonton konser lagi berhenti Mas, mohon izin. Oh gitu ya? Ada waktu. Yang nggak berhenti itu main Instagram ya, main TikTok. Kita juga nonton Netflix atau video. Ya kebiasaan-kebiasaan seperti itulah yang menjadi source of personal time juga. Dengerin musik ya selagi waktunya pas. Karena saya kalau dengerin musik nggak didengerin beneran tuh nggak kehitung gitu Mas. Kadang kalau cuma dengerin di mobil gitu kan kita sambil main WhatsApp sambil telepon, jadi nggak bisa nikmatin
nggak bisa nikmatin juga. Saya sebenarnya sangat menikmati karya seni. Jadi itu mungkin apa namanya ya, kayak respite-nya ya, istirahatnya. Kita nonton, baca buku, nonton konser. Saya udah beli tiket konser buat bulan Maret nanti setelah konser apa ini? Jadi ada festival musik sih Mas sebetulnya di Bali. Oh iya. Sama mungkin mau nonton Taylor Swift. Kalau misalnya masih dapat. Kalau terakhir, konser terakhir yang Anda... Konser terakhir yang saya tonton itu yang sangat berkesan Efek Rumah Kaca. Oh, Efek Rumah Kaca. Kenapa kok suka Efek Rumah Kaca? Pesan-pesannya. Saya suka banget Mas dari saya SMP. Selain utamanya karena liriknya sih sebetulnya. Bahwa bagi saya liriknya itu cukup dalam dan sifatnya juga ada aspek kayak kritik sosialnya gitu kadang kan Efek Rumah Kaca dari lagu-lagunya. Jadi itu juga, tapi selain dari itu aspek musikalitasnya juga bagi saya sangat luar biasa. Jadi itulah Efek Rumah Kaca yang paling berkesan di 2023. Nonton konser 25 tahun ya kalau nggak salah deh. Itu saya post di Instagram tuh saya nulisnya nonton konser serasa ibadah. Waduh. Ya gitulah Mas. Dan padahal yang dikritik salah satunya adalah politikus juga kan? Itulah. Itu gimana itu? Gak apa-apa kan kita jadi selalu ada yang jaga kan Mas. Jadi selalu ibaratnya ada watchdog-nya sendiri gitu. Makanya tuh orang juga nanya lah, Sek, dia kan mengkritiki lo gitu. Ya nggak apa-apa. Masa kita harus dengerin orang yang suka sama kita doang? Wah, ada juga. Kalau buku yang disukai apa? Kalau sekarang ini Mas saya lagi baca Good Economic for Hard Times. Oh iya. Itu karya Esther Duflo sama suaminya yang namanya saya nggak bisa sebut, susah dalam bahasa India, takut salah. Jadi mereka berdua itu pasangan suami istri tapi menang Nobel Prize in Economics tahun 2018 kalau nggak salah ya, 2017. Ini buku orang India kedua yang dapat Nobel. Saya kurang tahu, pokoknya mereka pasangan suami istri, satu orang Prancis, satu orang India, suami istri, tapi sekarang mereka profesor di MIT. Ini buku yang udah dari tahun lalu belum selesai, jadi saya lagi berusaha menyelesaikan. Di itu kemarin saya baru baca buku namanya A Little Life, itu karya Hanya Yana Gihara kalau nggak salah. Terus sebelumnya yang saya ingat itu saya baca namanya Crying in H Mart. Tapi sekarang udah nggak punya waktu untuk baca buku dong? Sekarang lagi kesibukan itu ya? Iya, sekarang lagi belum ada waktu. Moratorium baca buku gara-gara politik ini. Pengen cepet-cepet selesai biar bisa mulai membaca buku lagi. Ya, tapi memang menghabiskan energi ya, ikut dalam kontestasi menjadi caleg kayak gitu. Sangat, Mas. Kalau 24 jam, berapa tidur istirahat Anda? Saya masih mengupayakan untuk paling nggak 6 jam. 6 jam. Tapi sejak pagi? Sejak pagi kita ada berkegiatan. Kemana-mana, keliling. Belusuan, seperti itu? Belusuan, kita ketemu tokoh, kita meeting sama tim, juga memperhatikan caleg-caleg lain. Karena kan ya saya nggak bisa hanya mikirin diri saya dan dapil saya. Tuh. Dan mencoba menyelesaikan isu-isu yang mungkin timbul. Tapi Anda kerja bersama tim khusus, timnya Sekar misalnya, atau bersama dengan tim pengurus DPD Partai Golkar? Lebih banyak mana? Kalau misalnya kita memang lagi fokus untuk mengenai elektoral saya sendiri sebagai caleg, ya otomatis lebih banyak sama tim kami sendiri. Tapi ketika kita sudah membicarakan tentang positioning partai, kegiatan-kegiatan kepartaian, itu kita pasti sama teman-teman pengurus, Mas. Sebagai ketua partai masih 27 tahun, ya. Sementara yang di lingkungan Anda di DPD umurnya bisa jadi ada yang paling sepuh berapa? 70 ada. Ada pengurus Golkar. Jaraknya sangat jauh. Betul. Ada kesulitan nggak? Awalnya sulit komunikasi dalam hal ya bagaimana akhirnya saya juga pantas mendapatkan kepercayaan beliau. Kalau saya melihatnya yang punya PR besar tuh saya, karena kita yang harus ya membuktikan juga dan perlu bisa
lebih ngayomi. Jadi kesulitan-kesulitan itu ya bagi saya itu sesuatu yang memang harus dilalui. Akhirnya bagaimana kita bisa menemukan cara yang paling pas untuk menyampaikan suatu dengan sopan, membuat senior-senior ini juga merasa punya ruang. Yes, kami yang muda-muda biasanya punya banyak ide, gagasan, tapi saya juga menyadari bahwa kalau nggak kerja tim, kalau kita nggak sinergis, itu juga menjadi sangat sulit. Tapi pernah diremehkan misalnya oleh yang senior-senior, kamu anak bawang, bau gencur. Menurut saya sih pernah ya Mas ya, dalam beberapa occasion, tapi nggak disampaikan secara langsung ya. Mana pernah orang Jawa menyampaikan sesuatu secara langsung. Ya dari gerak-gerik, tapi bagi saya itu tidak menjadi sesuatu yang menurunkan semangat atau membuat saya jadi merasa, nggak pantas nih gitu. Ya kita berusaha semaksimal mungkin aja. Apa yang perlu dilakukan, yang perlu diperbaiki itu kita lakukan semua, diajak ngobrol. Tapi ada cara-cara yang dilakukan nggak, strategi? Gimana cara menghadapi orang yang lebih senior, yang lebih berpengalaman seperti itu? Sementara Sekar sendiri belum banyak berpengalaman di bidang politik, walaupun sejak kecil selalu berkutat dengan politik. Tapi kan sebagai ketua partai baru beberapa ini. Yang saya coba lakukan adalah untuk bisa menghormati apa yang mereka inginkan dan masukan dan sarannya sih Mas. Ya mungkin tuh saya juga belajar dari Pak Akbar dan Bu Nina ya, bahwa kita harus selalu mengupayakan tuh punya hubungan baik sama semua orang. Mungkin ada saat-saat kepentingannya berbeda, tapi kepentingan kan cuma sesaat. Jadi ya selama kita maksudnya baik, kalaupun ada ketidaksepahaman itu biasa. Ini kaitannya dengan pandangan orang tentang politikus. Jadi biasanya politikus itu bermanis-manis ketika menjelang pesta demokrasi untuk mendapatkan dukungan. Gimana kalau Mbak Sekar melihat itu? Natural sebenarnya seperti itu ya Mas ya. Kan kita kayak jualan sebetulnya. Di sisi lain masyarakatnya juga sudah jauh lebih pintar melihat dan menilai calon-calon yang mungkin muncul di hadapan mereka. Saya mengupayakan untuk bisa konkret aja kita menyampaikan sesuatu dan melakukan sesuatu yang memang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau nggak kayak gitu nanti akhirnya masyarakatnya akan kecewa ketika sudah jadi misalnya insya Allah, tapi akhirnya yang disampaikan juga tidak terjadi, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi apakah pada akhirnya kami caleg-caleg kalau turun itu menyampaikan hal-hal yang baik itu memang secara natural akhirnya progressionnya seperti itu ya Mas ya. Tapi yang perlu kita pahami adalah masyarakatnya juga sudah lebih cerdas dalam menilai, dalam memberikan hasil observasinya gitu. Jadi kita juga nggak bisa main-main. Ini pandangan orang sih ya, ketika misalnya menyaksikan ada seorang anak muda menduduki jabatan tertentu, politik dinasti, sensitif ya, tapi memang banyak dibicarakan. Betul sekali. Anda anak seorang tokoh Golkar, pernah menjadi ketua umum Bang Akbar, kemudian tiba-tiba menjadi ketua Partai Golkar Kota Solo. Ini gimana nih? Tidak bisa menghalangi orang untuk menyebut, wah ini punya privilege dong ini. Gimana menghadapi itu? Ya kita terima aja Mas. Realitanya seperti itu. Dan privilege memang selalu ada. Buat semua orang, dimanapun itu sebenarnya kita semua punya privilege masing-masing. Ada satu yang privilege-nya lebih kentara, ada yang enggak. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan hal seperti itu, saya berusaha untuk tidak ambil hati. Yang penting ya insya Allah kita bisa kerja sebaik mungkin aja. Apa yang menjadi tanggung jawab kita ya kita berusaha mengupayakan semaksimal mungkin itu konkret hasilnya. Tapi omongan-omongan seperti itu ya
saya nggak melarang orang untuk berkomentar atau gitu sih, Mas. Tapi kalau orang menyebut, orang bertanya, kira-kira sebenarnya ketika Mbak Sekar menjadi ketua DPD Partai Golkar, memang sudah punya rencana atau keinginan untuk ke Solo seperti itu? Keinginan untuk mulai dari bawah di Solo betul sudah ada. Ya. Tiba-tiba jadi ketua partai itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu enggak di luar skenario lah. Oh Mas. gitu. Bagi saya ya. Jadi skenario awalnya gimana? Skenario awalnya kita nyalek aja udah. Nyalek insya Allah jadi anggota DPRD. Kok DPRD? Sementara banyak anak-anak tokoh atau tokoh-tokoh lain memilih untuk menjadi calon anggota DPR. Di tingkat pusat kan lebih apa namanya mentereng lah ya. Tapi kok malah memilih caleg di kota dengan 5 kecamatan saja. Jadi susah, Mas. Malah susah. Iya, saya juga kesusahan. Gimana lagi di RI gitu kan. Tapi enggak sih, maksudnya kalau saya melihatnya saya pengen bisa ada di industri ini itu enggak cuma 1 periode, enggak cuma 2024. Enggak tahu sampai kapan. Dan yang saya lihat, saya perlu bisa membuat jalan saya sendiri. Oke. Banyak orang bilang pakai jaringan Pak Akbar aja, pakai jaringan Pak Akbar aja. Pak Akbar tuh tokoh yang udah sangat besar, sehingga jaringannya itu di mana-mana, tapi juga di mana-mana berarti kan saya nggak bisa asal jalan aja gitu, Mas. Karena beliau udah saking di mana-mananya, itu beliau udah bukan jadi jalan atau jaringan Pak Akbar itu udah bukan lagi jaringan yang hanya bisa dipakai anaknya. Itu bisa dipakai semua kadernya beliau. Kita sebagai juniornya Pak Akbar udah lapisan senioritasnya kan udah baik banget, Mas. Jadi saya melihat bahwa kalau saya mau bisa ada di industri ini, sukses insya Allah, amanah dan lama, itu saya nggak bisa jalan di jalannya Pak Akbar. Karena jalannya sebenarnya udah where is it gitu. It's everywhere and it's nowhere at the same time. Jadi saya harus bisa bikin jalan sendiri. Tapi tidak bisa kan, misalnya Mbak Sekar lepas dari bayang-bayang Pak Akbar, nggak bisa. Nggak bisa, dan itu sesuatu yang saya sudah berdamai dengan itu. Gitu. It's okay. Nama saya akan selalu ada Tanjungnya, dan saya akan selalu menjadi anaknya Pak Akbar Tanjung. Tergantung saya mau menggunakan itu seperti apa. Dan yang saya pelajari adalah, ya ini lagi ya Mas ya, karena Pak Akbar itu, beliau sebagai ayah, itu dan Bu Nina juga sebagai ibu, itu bukan tipe orang tua yang ngegandeng. Nak, kamu kesini ya, habis ini kamu kesini, nanti sekolah ngambil ini, kuliahnya di sini, nanti liburan gini. Itu mereka sama sekali kayak gitu, Mas. Saya nyari sekolah tuh sendiri, semuanya sendiri. Bilang sama Bapak Ibu tuh minta restu. Oh iya. Pak, Mah, Sekar udah riset ya, Sekar sukanya ini, pinternya di sini, nilainya dapetnya segini. Kalau ngelihat kayaknya pinginnya masuk jurnalistik, sekolah yang paling bagus adalah ini Sekar apply kayak gini. Oke nggak? Itu dari dulu kayak gitu, Mas. Jadi sekarang kita di politik juga tidak biasa untuk yang Pak Akbar misalnya, nanti kamu ketemu orang ini ya, Papa di Jawa punya orangnya di Sumatera, kita nggak ada, Mas. Semua cari sendiri. Capek iya, tapi belajarnya juga jadi baik banget. Apa yang membedakan jalan Sekar dan dengan jalan Tanjung dalam dunia politik? Maksudnya gimana tuh, Mas? Ya, yang membedakan strategi cara yang selama ini dilakukan oleh ayah dan dilakukan oleh Anda saat ini. Ada yang berbeda nggak strateginya? Kalau secara strategi, saya kurang tahu. Karena Pak Akbar sekarang itu juga bukan dalam posisi yang mengatur strategi kami atau bahkan menginformasikan, nak caranya menang seperti ini tuh beliau nggak kayak gitu sama sekali, Mas. Jadi yang saya pelajari salah satu yang sangat beda juga adalah iklim politiknya. Oke. Dulu di zaman Pak Akbar semangat berpolitik itu sangat tinggi. Kalau saya dengar ceritanya ya. Cerita dari Pak Akbar atau cerita dari simpatisan Pak Akbar yang bukan simpatisan Pak Akbar, tapi orang-orang politik zaman dulu gitu. Berpolitik itu sesuatu yang menjadi
sesuatu yang dilakukan secara voluntary. Yeah. Kalau sekarang nggak seperti itu. Nyebut politik aja rasanya udah takut, kotor, mahal. Pendengar itu udah negatif lah. Sedangkan dulu kita masuk politik itu perjuangan, pengabdian. Kita bisa aktualisasi. Itu kan konotasi yang udah sangat berbeda, Mas. Jadi dari iklim itu aja akhirnya strategi kita ya harus berbeda. Kalau yang dulu orang nggak disuruh aja udah mau ngelakuin, sekarang orang disuruh aja harus ada what's in it for me, gitu. Ini apa? Nah, jadi itulah realita politik yang ada buat kita sekarang. Ya pinter-pinternya kami bisa menggabungkan idealisme politik yang seperti orang zaman dulu dan realita politik yang zaman sekarang ini ya yang harus kami rajut. Tapi kan tidak mudah untuk mengubah image bahwa politik itu kotor, kemudian macam-macam lah ya. Dan itu sebenarnya gaya politik lama seperti itu. Tapi politik sekarang ada perubahan atau masih sama juga yang dilakukan oleh anak-anak muda yang terjun ke politik itu? Misalnya apa, Mas? Ya misalnya tetap mempraktekkan cara-cara misalnya politik uang atau memanfaatkan cara-cara yang tidak etis dan sebagainya. Tergantung orangnya ya, Mas ya akhirnya. Dan itu yang saya juga berusaha untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada teman, kepada follower saya di Instagram maupun di TikTok dan akun-akun lain, bahwa politik sendiri itu sebetulnya enggak kotor. Karena sebenarnya kan itu alat ya, Mas ya. Politik is a tool. Jadi yang akhirnya akan menentukan outcome-nya itu bagus atau buruk kan orangnya yang pakai. Jadi ya kami berusaha untuk bisa memberikan pemahaman itu dan meyakinkan bahwa kita pengen bisa jadi politisi yang benar. Nah, makanya teman-teman tolong kita juga dikawal. Selama musim kampanye ini, Mbak Sekar lebih banyak ketemu anak muda atau orang tua? Paling banyak ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Kenapa? Kok ibu-ibu? Paling banyak ibu-ibu. Ya mungkin karena secara acceptance lebih mudah juga. Anak muda juga banyak. Tapi anak muda treatmentnya beda-beda, Mas. Kita bedanya apa misalnya? Ketika berhubungan dengan ibu-ibu dan anak muda? Kalau ibu-ibu kita bisa banyak ketemu di pertemuan RT, misalnya senam, kegiatan-kegiatan komunitas akar rumput. Anak muda yang saya lihat itu sudah tidak terlalu banyak aktif di ruang-ruang itu. Mereka punya ruang-ruang sendiri. Hobi, komunitas yang berbasis hobi, komunitas yang berbasis profesi, komunitas yang berbasis ya mungkin latar belakang agama. Jadi lebih cair maksudnya kalau yang saya lihat ya di anak muda itu. Anda masuk komunitas motor juga? Pernah, Mas. Oh gitu? Iya, tapi saya dibonceng ya. Saya kan nggak bisa naik motor nih. Jadi lebih cair akhirnya komunikasinya, ngobrolnya, dan approach-nya juga berbeda. Yang saya lihat anak-anak seumuran saya dan yang lebih muda itu lebih sreg sama komunikasi yang lebih egaliter. Yang kita sama-sama aja gitu, peduli amat kamu caleg, ketua partai ya kita kayak gini. Dan menurut saya itu sangat refreshing. Refreshing karena jadi bisa membumikan topik yang sulit juga, topik yang dianggap berat gitu, kayak politik. Kalau kita ngobrolnya kayak gini, terus nanti teater style gitu, ya jadi berat. Tapi kalau kita ngobrolnya di bawah sambil ngopi, sambil kita ngomongin tentang lagi pada dengerin musik apa, gitu kan jadi lebih enak ngobrol. Termasuk membahas soal demokrasi, soal politik, soal apa namanya? Ya, itu di kelompok-kelompok tertentu bisa tuh Mas. Bisa seperti itu. Tapi ada juga di ruang-ruang tertentu ya yang topik-topik seperti itu nggak bisa diajak ngobrol. Udah capek juga mungkin teman-teman gitu kan Mas ngobrol. Bagaimana menjelaskan atau memastikan bahwa mereka bisa menerima ide atau pandangan-pandangan Mbak Sekar soal politik, soal apapun? Saya berusaha menjadi diri saya sendiri aja sih, Mas. Ya kita otentik
kita otentik aja, nggak berusaha untuk harus jadi kayak ketua partai itu kayak gini gitu, caleg itu seperti ini gitu ya enggak. Ya saya sebagai ketua partai, sebagai caleg seperti ini, sebagai sekar juga seperti ini. Jadi kita real, saya berusaha seril mungkin aja dengan teman-teman, khususnya yang masih muda ya. Jadi ketika mereka juga mengekspresikan ketidaksetujuannya gitu, kita juga harus santai, bukan dalam posisi untuk nggak boleh kayak gitu, ya nggak apa-apa gitu. It's your right. Saya juga tidak memaksa teman-teman saya untuk harus nyoblos saya, dukung partai saya, tapi saya mencoba menjelaskan bahwa apa sih konsekuensi yang terjadi kalau kita tidak memilih, atau konsekuensi yang terjadi ketika kita memilih tetapi tidak betul-betul memahami orang ini siapa atau platformnya itu apa. Ya menjadi pendidikan politik juga, Mas. Tapi memang untuk anak muda mereka lebih sekarang rada-rada apatis ya dengan politik. Tetapi tentang isu-isu soal demokrasi, soal korupsi dan sebagainya itu tetap jadi perhatian. Cuman perhatian mereka untuk masuk ke dunia politik itu agak-agak gimana, agak rendah seperti itu. Betul. Sebetulnya anak muda sekarang itu dengan alat gadget dan media sosial yang mereka miliki itu sangat kritis, Mas. Isu apapun tuh dikritisin, dari politik sampai percintaan, sampai fashion trend itu pasti ada, diskursusnya sendiri tuh ada di ruang-ruang tertentu. Jadi level of criticism-nya I think it's very high. Tapi dengan benar bahwa mereka tidak melihat bahwa masuk ke politik itu menjadi arah yang pas untuk bisa melakukan sesuatu tentang isu-isu ini. Mungkin karena yang tadi dengan bilang dianggap kotor, dianggap mahal, susah. Jadi tantangannya bagi saya adalah bagaimana bisa meramahkan kepartaian, meramahkan politik gitu, menjadi sesuatu yang bisa diakses dan bisa dinikmati. Atau ada juga yang dari partai sebelah yang berusaha untuk merecehkan politik. Bisa juga, ada juga seperti itu. Kalau saya fokusnya lebih ke arah bahwa setiap hal kan perlu regenerasi ya. Termasuk juga politik. Kalau anak-anak mudanya yang pinter, yang kritis, yang punya kemauan dan punya kemampuan itu tidak ada dorongan atau melihat bahkan tidak ada ajakan untuk masuk politik, berarti 10 tahun lagi nanti yang jadi ada krisis pimpinan kita siapa, yang jadi ketua DPRD, yang jadi wali kota, yang jadi gubernur, yang jadi pimpinan-pimpinan itu seperti apa kalau mereka sendiri aja sudah anti duluan dengan proses itu. Tapi untuk anak muda itu kan crowd-nya ada di media sosial. Anda memanfaatkan itu secara optimal? Saya berusaha untuk memanfaatkan itu secara optimal. Tapi kalau di akar rumput yang saya lihat itu memang nggak ada yang ngalahin face-to-face interaction ya, Mas ya. Karena kan kita juga di level yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi tetangga kita milih siapa tuh kita tahu gitu kan, Mas. Tetangga kita dukung siapa itu kita tahu. Jadi masyarakat juga berekspektasi bahwa nanti kalau jenengan jadi, itu ya jenengan juga tetap menjadi bagian dari kami. Itu juga lah kenapa saya milih untuk maju di tingkat 2. Karena pingin bisa tahu nih realnya tuh kalau paling dekat dengan masyarakat tuh akan seperti apa. Nah itu sehingga untuk media sosial saya berusaha untuk ya seril mungkin. Jadi ibaratnya kalau misalnya udah ketemu di lapangan, terus saya kasih tahu kan biasanya saya TikToknya ini, Instagramnya ini, monggo kita bisa DM-an. Gimana agar ketika mereka lihat di medsos itu juga sama. Tapi kan orang kadang-kadang melihat bahwa media sosial itu kan penuh dengan tipu-tipu kan. Betul. Ada citra yang dibangun dan kadang-kadang itu tidak real seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, berarti Anda melihat bahwa kalau untuk mendapatkan suara atau dukungan dari tingkat bawah
itu lebih memanfaatkan face to face interaction kayak gitu. Ya, O2O sih akhirnya Mas, antara online dan offline-nya perlu ada sinkronisasi. Tapi yang saya upayakan adalah untuk seminimal mungkin tipu-tipu itu. Karena kan menjadi sangat mengecewakan. Kalau misalnya di medsos A, tapi ternyata aslinya boh gitu kan jadi off ya akhirnya. Dan saya ngelihat kalau di medsos kita tipu-tipu, capek. Capek nanti, karena kita jadi harus mempertahankan ketipu-tipuannya itu kan. Mas. Tapi kalau setiap hari selalu posting di Instagram atau Twitter atau... Enggak, saya nggak setiap hari. TikTok kayak gitu nggak? Enggak, saya nggak setiap hari sih, Mas. Mau nge-update story gitu kayak bingung juga mau update apa. Kan kayaknya sekarang musim para politikus itu mengunggah konten. Kontennya yang bagus-bagus kayak gitu. Ya saya ngunggah juga, tapi nggak setiap hari. Dan biasanya dipikirin nih kita mau upload konten yang mana ya, gitu. Ceritanya apa nih, narasinya apa yang mau dikedepankan. Dan bener kayak katanya ini kan bahwa semakin banyak konten kan kita juga berarti perlu semakin pintar dalam menentukan konten yang efektif tuh seperti apa. Itu ada pemikiran-pemikirannya juga di belakang. Wah, ada tim medsosnya juga ini. Ada 1-2 orang yang ikut membantu dan memikirkan. Tapi sisanya karena kita memang dari sebelum nyalek, ya kan saya zilenial ya Mas, milenial dan Gen Z. Jadi kita udah pakai medsos dari sejak medsos pertama kali udah ada. Jadi ya diskusinya pun bareng-bareng gitu, karena ya ini saya udah megang ini dari 10-15 tahun yang lalu. Kita pakai aja ya, kalau misalnya dulu saya posting hanya untuk kesenangan saya sendiri, ada foto yang bagus, mau bercerita. Kebetulan karena kami latar belakangnya jurnalis kan, suka sharing, suka cerita. Kalau tadinya saya cerita tentang observasi saya, sekarang saya harus cerita tentang diri saya sendiri. Paling gitu aja sih bedanya. Mas. Tapi seru ya kalau jadi caleg gitu ya. Jadi mesti emosinya naik turun ya. Itu satu. Kalau saya, salah satu kesenangannya adalah karena bisa bertemu dengan keluarga, sahabat, rekan-rekan yang dulu itu juga sudah melakukan hal ini dengan orang tua saya. Jadi kadang Mas, kita lagi kampanye misalnya di sebuah RT atau RW. Itu ada yang misalnya ada dulu tukang pijetnya om saya. Atau dulu adalah asisten rumah tangganya keluarga besarnya Ibu Nina di sini. Atau pernah satu organisasi sama Pak Akbar. Atau satu SMP sama bude saya. Itu bagi saya ada kesenangan tersendiri di situ. Karena jadi bisa, nyambung lagi ya. Persahabatan yang terjadi 30 tahun yang lalu ternyata bisa kita lanjutkan lagi di sini. Dan sebagai wartawan kan kita belajar dari siapa aja ya Mas ya. Dari wawancara apa. Jadi saya juga merasa di interaksi-interaksi itu tuh ada pembelajaran yang saya dapatkan. Capek iya, harus banyak minum juga harus, tapi ya it's okay. Sebagai orang Jawa juga minum jamu ya? Minum jamu. Untuk jaga stamina. Jaga stamina, memastikan bahwa kita sehat-sehat aja. Iya. Segala cara lah Mas. Dalam berpolitik, Mbak Sekar punya sosok politikus yang jadi idola nggak? Selain ayah misalnya. That's a good question. Aku pernah ditanya nih beberapa kali, tapi aku jawabnya selalu beda-beda, Mas. Oh gitu? Iya. Ya, siapa ya? Atau tokoh yang jadi, idola? Dalam hal apapun? Apapun bisa. Banyak sih, Mas. Sampai bingung harus dalam politik mana gitu ya. Di Indonesia atau dari luar? Siapa ya? Coba Mas, saya pikir-pikir dulu. Saya pernah menyampaikan bahwa cukup terinspirasi juga oleh Michelle Wu. Michelle Wu itu adalah sekarang ini wali kota Boston. Karena Anda kuliah di Boston. Tapi Michelle Wu ini menarik sekali Mas, karena ini pertama kalinya dalam sejarah Boston itu mereka memiliki wali kota
perempuan dan bukan orang kulit putih. Sebelumnya tuh biasanya laki-laki dan pasti kulit putih dan Katolik. Ini enggak sama sekali gitu. Asia. Asian American, namanya Wu kan, Michelle Wu, Asian American. Dan sebelumnya itu karena saya dulu suka reporting tentang local politics, jadi pernah beberapa kali juga ketemu sama Ibu Michelle ini, Michelle Wu ini. Jadi menurut saya beliau sangat menginspirasi dalam hal bahwa menggunakan momen yang pas untuk bisa menduduki posisi yang sekarang beliau duduki. Dan bagaimana akhirnya beliau juga bisa meyakinkan orang-orang ini yang mungkin latar belakang berbeda sama Michelle Wu untuk akhirnya mendukung dan memilih Michelle Wu. Tapi yang ketiga adalah bahwa beliau punya keberaniannya untuk menantang status quo di situ. Semua laki-laki, semua perempuan, semua laki-laki, semua kulit putih, semua Katolik. Kira dia perempuan muda, masih umur 38 pas menjadi wali kota di sana, Mas. I really respect her courage untuk mau kayak gitu. Anda melihat Kota Solo juga memiliki tantangan yang sama. Bahwa misalnya, perempuan jadi pemimpin atau jadi ketua partai jarang. Kemudian anak muda baru 27 tahun. Padahal biasanya ketua partai atau pemimpin itu kan yang 40 ke atas dan sebagainya. Tantangannya juga sama nggak dengan Michelle Wu tadi? Ya mungkin dalam mendobrak status quo itu ya Mas ya. Atau dunia Solo yang patriarki misalnya. Saya rasa itu akan menjadi tantangan bagi banyak anak muda dan banyak perempuan in general, karena politik di Indonesia masih sangat diwarnai oleh laki-laki dan bapak-bapak. Punten saya, punten. Bukan mas-mas, tapi bapak-bapak. Bukan abang-abang, tapi bapak-bapak. Jadi bagi kami perempuan ini ya memang akhirnya perjuangannya 2 kali. Karena kita harus membuktikan, maksudnya banyak aja gitu loh Mas, kayak pembuktiannya gitu kan. Tapi semakin banyak saya melihat perempuan-perempuan baik muda maupun senior yang juga mulai terbuka dengan politik ataupun posisi-posisi kepemimpinan yang lain. Jadi ya saya juga merasa optimis karena nggak sendirian di sini. Double burden kan, perempuan, muda, apalagi? Bukan partai penguasa. Di Kota Solo ya, triple ya. Di Kota Solo ya, waduh. Tapi orang melihat kan Golkar itu kan partai lama. Kemudian partai tua. Kemudian citra Golkar juga jelek di masa lalu seperti itu. Anda berani untuk masuk ke partai Golkar? Ya selain karena darah, biologisnya Golkar, ada faktor lain nggak? Ya, kalau nggak berani kita nggak di sini Mas sekarang. Takut. Faktor lain adalah saya sangat percaya dengan nilai-nilai kekaryaan yang dibawa oleh Partai Golkar itu. Tidak memungkiri bahwa indoktrinasi ini sudah berjalan selama saya hidup. Tapi I truly believe in the essence and the value of the Golkar Party. Dan bagi saya itu sangat cocok sekali dengan anak-anak muda. Bahwa intinya adalah kita berkarya, just do what you're good at, untuk kemaslahatan orang banyak. Esensinya seperti itu partai yang saya pahami. Kalau saya lagi nyanyi Mars Golkar juga liriknya seperti itu. Kita lagi nyanyi himnenya juga kayak gitu. Baca panca baktinya juga nilainya adalah kayak gitu. Dan kalau Pak Akbar selalu menyampaikan kepada kami anak-anaknya dan kader-kadernya bahwa di Golkar itu platform yang mengizinkan kita untuk mengamalkan Pancasila lewat pembangunan. That's it, Mas. Kita tapi kan orang berkarya dengan tahu itu, gitu. Sejarah Orde Baru misalnya. Betul. Wah, Orde Baru ada saling perkawinan antara militer dengan Golkar, kemudian melakukan berbagai praktek-praktek yang tidak baik pada masa lalu dan sebagainya.
oleh karena itu saya merasa sekarang kita masuk ke partai itu harus punya value yang clear. Karena apapun yang sudah hadir di dalam dunia ini waktu yang lama, itu pasti pernah buat salah. Kita aja kalau udah gede, semakin tua semakin banyak salahnya gitu kan Mas. Karena ruang untuk membuat salahnya makin banyak, misalnya seperti itu. Memang menjadi tanggung jawab dan niat kita juga bagaimana bisa meremajakan mungkin citra daripada partai ini, rejuvenation, regenerasi, dan saya rasa itu tantangan semua partai saat ini. Gimana kita bisa mereposisi juga peran partai di tengah-tengah masyarakat di saat iklim politiknya sudah sangat berbeda. Ini yang juga saya sampaikan kepada teman-teman organisatoris dan aktivis lainnya, bahwa saya nanya, ini pasti kamu kaderisasinya makin turun kan, yang mau gabung gitu. Iya Mbak. Siapa sekarang yang mau ikut misalnya LK gitu? LK sampai 3 kali Mas, tidur di mana, diisengin sama senior. Sekarang udah semakin sulit. Institusi dimanapun trennya adalah kaderisasi semakin menurun, termasuk partai. Saya merasa di posisi ini itu malah punya kesempatan untuk bisa ngulik nih masalahnya. Ini di mana ya sebenarnya ya? Apa nih yang harus berubah? Dan saya tertantang untuk melakukan itu di tingkat kota. Untung kita di tingkat kota, nggak di tingkat provinsi atau di tingkat Kalau di tingkat kota, DPD, berapa pengurus persentasenya antara yang muda dan yang tua? Kemarin setelah saya masuk itu sekitar 25% muda. Sekarang 25%. 40 tahun ke bawah. Sebelumnya cuma saya. Tapi nggak ada yang lebih muda dari Mbak Sekar? Ada. Oh, ada. Umur berapa? Umur 21. 21, baru lulus. Beliau udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah. Kebetulan kuliahnya 3 tahun. Anak ini gitu. Itu satu step yang baik menurut saya, karena dia jadi bisa posting di Instagramnya kalau sehari-hari beliau berkegiatan di Golkar. Kan kita emang harus mulai dari somewhere ya, Mas ya. Tapi kami juga bertanggung jawab untuk bisa membuat kegiatan kepartaian itu sebuah kegiatan yang emang seru, yang menarik, dan effort lebihnya meyakinkan teman-teman ini untuk pada suatu hari mau juga masuk partai itu kan. Dan tidak takut ya. Dan tidak takut. Jadi saya berusaha juga, tadi ada yang bilang gitu, Mbak, kamu sederhana banget ya gitu. Kayak nggak heboh gitu. Mungkin di bayangan saya juga sebenarnya ketua partai itu harusnya heboh, Mas. Oh gitu ya. Pakai sanggul, kemudian gelangnya selalu on point gitu. Pakai bajunya tuh harus yang ini itu. Kalau jalan kemana-mana diikutin sama 3 orang. Tapi kalau kita udah kayak gitu ya orang udah malas deketin, ya nggak sih Mas? Tapi kalau baju warna kuning pasti ya. Kebetulan saya juga suka warna kuning. Tapi berapa? Punya koleksi baju kuning berapa? 1 lemari warna kuning semua sih, Mas. Dan berarti diharamkan warna merah atau warna biru atau warna hijau gitu ya? Enggak, tidak ada kata haram untuk warna. Tapi kebetulan karena kita calegnya juga dari Partai Kuning, ketua Partai Kuning, di dalam situasi-situasi tertentu kita pakai baju warna kuning. Tapi bagaimana kita juga sebagai ketua itu dari dirinya sendiri bisa juga mensantaikan ini gitu, sesuatu yang dilihat tuh sangat menyeramkan dan sangat berat gitu. Realitanya memang agak seperti itu sih Mas, menyeramkan dan berat. Tapi serunya juga banyak. Jadi saya berusaha untuk bisa lebih banyak menceritakan tentang yang seru-serunya. Dan itu bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan sekarang, tapi it's a continuous effort untuk bisa menarik lagi minat masyarakat untuk mau masuk partai, mau berpolitik. Ya untuk itu Mas, kalau yang masuk, kalau nggak ada yang masuk gitu, kalau sekarang mengkader aja semakin sulit, mengkader yang berkualitas semakin sulit, ya kan bahaya juga. Kita nggak bisa memungkiri partai politik itu terus menjadi peran penting dalam kehidupan. Dalam demokrasi nggak bisa lepas dari partai. Ya memang kita
sering mendapati orang-orang partai itu orang-orang brengsek gitu kan. Tetapi kita tidak bisa lepas dari partai karena demokrasi ya harus ada partai kayak gitu kan. Dan saya meyakini bahwa ya kita ini yang insya Allah baik. Ya. Kalau nggak masuk nanti kan diisi sama yang nggak baik. Itu kutipannya siapa ya? Saya lupa. Tapi banyak kan mas kutipan seperti itu gitu. Ya kalau misalnya orang yang peduli, yang baik, yang punya kapasitas, yang punya kemampuan nggak mau masuk, terdiisi sama orang-orang yang nggak jelas. Ya kita rela nggak seperti itu? Saya nggak rela. Jadi akan tetap di Solo terus ini dalam beberapa waktu terakhir. Oh iya dong mas. Wah, sekarang saya balik ke Jakarta 2 hari aja udah mumet. Kadang-kadang ada yang hilang ya, ketinggalan ya. Waduh. Tapi untungnya saya sebenarnya di Solo tuh udah dari cukup lama mas, dari tahun cukup lama. Maksudnya dari sebelum politik pun sebenarnya saya udah sering ke Solo, udah baik tinggal di Solo. Tapi enaknya apa kalau Solo? Selain makanannya, udaranya masih lebih bersih dari katanya Jakarta. yang dominan makanan-makanan dari Batak yang pedes-pedes kayak itu. Iya kan di sini ada makanan yang lain mas. Kulinernya juga enak di sini. Terus kalau udaranya ya walaupun sekarang udah makin macet, tapi tetap lebih baik daripada Jakarta dan dekat dengan alam. 1 jam udah Tawangmangu, udah ke Selo gitu kan udah deket. Kalau di Jakarta 1 jam Bekasi mas. Masih itu aja. Masih itu aja ya macetnya ya. Iya. Makin rame lagi di sana. Beberapa waktu yang lalu kan sempat rame nama Sekar disebut-sebut sebagai calon wali kota Solo. Ini kan rame kan di Solo ya. Gimana ini ceritanya? Beneran nih memang akan maju sebagai calon wali kota? Kita harus lihat Februari mas. Kita harus lihat hasil 14 Februari. Jadi kadang ketika orang-orang bilang, gimana mbak November gitu. Nanti dulu deh. Februari dulu. Tapi kemarin Partai Golkar itu mas, memang Pak Erlangga sebagai ketum itu menugaskan semua pimpinannya di seluruh tingkatan untuk ikut andil mempersiapkan pilkada. Gitu ya, kebetulan banget ketua Partai Golkarnya saya. Nah, jadi kalau kita lihat ke Karanganyar, Mas Ilyas juga diminta. Kalau kita ngelihat ke Sragen, Pak Bayu juga diminta. Kalau kita ngelihat ke daerah lain di seluruh Indonesia, semua ketua partai di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi itu diminta untuk ikut andil dalam pilkada. Tapi saat ini sebenarnya kalau partai itu konsentrasinya pada Februari atau November? Dua-duanya. Dua-duanya? Karena yang akan menentukan November juga adalah Februari. Tapi kalau caleg lebih banyak ke Februarinya ya? Iya, kalau kami sih sekarang kalau di Golkar ya paling penting adalah Februari ini harus dapat dulu. Karena segala angan-angan kita tentang November atau September ya, kan lagi mau diganti nih. Segala angan-angan kita tentang September, November itu semua tergantung dengan performa Februari. Termasuk nanti presiden dan wakil presiden jadi siapa. Itu kan juga akan mempengaruhi. Iya. Terus siapa yang mau diajak ini? Belum tentu. Yang akan digandeng dalam pilkada. Belum ada gambaran juga ya. Habis Februari. Aduh. Habis Februari. Tapi kalau melihat konstelasi saat ini kan Golkar sudah memiliki mitra koalisi ya. Ya seperti itu. Akan berlanjut juga sampai pada pilkada koalisi yang sekarang dijalin oleh Golkar. Lihat Februari lagi kan Mas, kita kan sudah mengikuti politik bertahun-tahun ya, bahwa pasangan koalisi itu bisa berubah. Iya. Tiba-tiba. Kayak tiba-tiba Caimin masuk ke Anies itu juga tiba-tiba ya. Jadi ya kita lihat nanti akan pasti sekarang semuanya ya we have to see hasil Februari itu seperti apa. Jadi bisa jadi sekarang koalisinya dengan partai ini kemudian besok akan berubah pada bulan November itu. Bisa, menurut saya bisa. Itu yang membuat orang itu melihat bahwa partai itu tidak bukan tidak konsisten, tetapi kok mudah berubah karena kepentingan saja. Seperti itu. Wah,
kemarin kayaknya berteriak-teriak kenceng banget, memperjuangkan ini, akan memikirkan ini. Tapi begitu situasi berubah, peta koalisinya berubah lagi, yang diomongkan sudah berbeda lagi. Ini salah satu yang menjadi hal negatif di masyarakat juga sih, seperti itu. Gimana menurut Mbak Sekar? Kalau saya merasa bahwa kritikan itu valid. Nah. Di sisi lain juga realita politiknya seperti itu. Jadi menurut saya tantangannya adalah identity of the party-nya ini tuh yang perlu dikuatkan. Yang sekarang kan kadang mirip-mirip ya. Seantara satu partai dan yang lain kadang kita suka sulit ini membedakannya di mana sih gitu. Sebetulnya nih apa sih bedanya? Ya itulah akhirnya tanggung jawab kami ini sebagai orang-orang yang aktif di politik untuk mengkristalkan unique selling point daripada masing-masing partai ini. Tapi tadi terkait koalisi itu bisa berbeda-beda, ya memang seperti itu realitanya adalah separtnership itu bisa berubah-berubah. Tapi kan mestinya kasak kusuk di bawah itu kan sudah dibicarakan. Wah, tidak hanya di depan mata 14 Februari, tapi pilkada bagaimana? Masa belum ada kasak kusuk di tingkat internal Golkar atau di partai yang lain? Mungkin kalau untuk partai yang lain nih, kita bisa tanya partai yang lain ya Mas. Kalau di Golkar kami merasa bahwa, ini Golkar Solo ya, kalau yang lain monggo, bahwa apapun yang menjadi target kita di bulan September dan November itu sangat ditentukan oleh prestasi di Februari. Jadi saya juga menghimbau kepada kader, kita harus antusias menyambut September dan November, jangan sampai kita lupa Februari. Itu yang paling penting. Tapi pasti diskursus atau ya tadi ya Mas, antusiasme menyambut September November itu ada. Yang paling penting kita Februari ini harus bagus dulu performance-nya. Oh iya. Tapi melihat kota Solo ya, Solo itu kan sangat merah. Wah, ini kuning mau masuk, mewarnai juga ya. Ini gimana? Mau menguningkan merah atau gimana? Mau menguningkan Solo ya. Kita kan pasti sebagai parpol ambisinya seperti itu ya Mas, ya, menang sebaik-banyaknya. Di sisi lain juga ya kita perlu melihat, oh ini kondisi di lapangannya seperti apa nih gitu. Memang merah sangat kuat di sini secara historis juga seperti itu. Tapi bagi saya semua ada waktunya, ada momennya. Dan kita juga harus berani untuk mencoba hal baru, melakukan sesuatu yang kita rasa itu bisa baik. Selama tidak ada larangan di undang-undang bahwa partai X nggak boleh masuk ke sini gitu kan, sejauh ini nggak ada. Sejauh ini tidak ada. Alhamdulillahnya kita partainya banyak dan sebetulnya sah-sah aja. Tapi ya kita punya nyalinya juga atau enggak, mau masuk ke dalam medan yang kita emang nggak lagi kuat. Tapi arus politik kan selalu berubah ya Mas ya. Ya kayak tadi Michelle Wu, dia berada di waktu yang tepat dan dia orang yang tepat. Kadang saya juga melihat, ya kita juga emang harus sabar melihat ini waktu yang tepatnya kapan. Tapi kalau kita tidak bergerak di saat waktunya belum tepat, nanti pas waktunya tepat, kita nggak bisa memanfaatkan waktu itu. Jadi ya kita harus gerak aja no matter the situation. Ya kan Mas? Masa sekarang lagi merah banget, terus kita yang warna lain nggak gerak gitu kan, nanti akhirnya ya what is demokrasi di sini gitu kalau nggak ada itu. Tapi ya kita dalam bergerak juga memang harus banyak pertimbangannya. Jadi ya give and take lah Mas. Give and take apa itu? Oh ya, kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Waduh itu. Nggak gaspol terus ya? Bagi saya itu perlu ada pertimbangannya. Kapan kita gaspol, kapan kita diem. Kalau gaspol terus nanti dobrak semuanya.
Tapi emang ada saat-saatnya gitu kan, Mas. Saat-saat kita harus dobrak semuanya, ada saat-saat yang kita harus diem aja gitu. Misalnya yang saya pelajari itu one step backward, two step forward. Oh gitu. Mundur ke belakang sebentar, sedikit. Nanti bisa. Kayak ini Mas, ketapel. Oh ya, ke belakang kemudian ke depan, untuk ke depan. Dari ke belakang itu tapi kencang. Ya itu sedikit kadang membantu saya memvisualisasikan atau memaknai situasi-situasi yang terjadi ya. Di politik kan nggak ada satu variabel sukses gitu kan, Mas. Jadi keberadaan nama Sekar di perpolitikan Solo itu juga untuk mendobrak juga ini. Oh, itu saya nggak tahu, Mas. Kalau ini siapa ini? Anak muda, perempuan lagi dari partai nomor sekian lagi gitu. Nomor 4 ya, Partai Golkar. Itu saya nggak tahu. Tapi kalau saya melihatnya niatnya ada, saya dari dalam diri ada, supportnya ada, supporting infrastrukturnya ada. Insya Allah kita punya kemampuannya. Insya Allah kesempatannya ada. Ya ini kalau 4-4 ini nggak saya maksimalkan, kapan kita bisa dapat momentum ini lagi? Tapi apakah hasil daripada momentumnya itu akan sesuai dengan harapan kita? Itu yang saya rasa elemen ikhlas, elemen surrender itu menjadi sangat penting di dalam lingkup vokasi atau industri ini ya Mas ya. Sebenarnya kan kita dimanapun emang harus ikhlas aja ya Mas. Tapi di sini menurut saya tuh lebih-lebih lagi karena variabelnya itu sangat banyak dan sangat jauh di luar kontrol kita. Ini ya itu 4 itu ada, tapi yang paling penting kita juga harus ya legowo. Jadi itulah yang kita upayakan, nanti hasilnya seperti apa ya itu udah di tangan kuasa Tuhan. Karena kalau di politik 1 tambah 1 bisa 5 gitu. Oh kan? Gitu ya. Tapi 2, terus 2 tambah 1 tapi bisa aja 1 gitu. Jadi kayak bingung. Itulah variabelnya banyak. Kita belajar terus dan bagi saya terus bisa berkomunikasi sama senior-senior yang juga memang mau bantu dan mau membawa kita ke proses politik yang baru juga ya. Kenapa akhirnya saya milih dari paling bawah juga, karena itu harus bisa membuat jalan sendiri. Karena ya Pak Akbar tokoh, ya Pak Akbar sukses pada masanya. Sekarang udah sangat berbeda, tapi nilai-nilai fundamental beliau adalah ya dorongan buat kami anak-anak. Gitu. Oke, Mbak Sekar, obrolan yang menarik. Cukup lama ya kita ngobrol ya. Oh ya, nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Dari A sampai Z ya. Betul. Tapi semuanya tentang politik sih. Ya karena memang ini acaranya Selasar Politik. Nanti kalau ada Selasar yang lain, ngobrolinnya yang lain ya Mas ya. Oke, Sobat Eswas yang berbahagia. Ini obrolan saya dengan Mbak Sekar Krisnawali Tanjung, caleg Partai Golkar. Ketua Partai Golkar. Ketua Umum Kota Solo. Ya Allah. Suatu saat nanti. Kalau Ketua Umum itu kan dulu ayahnya adalah Ketua Umum Partai Golkar. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Sekar. Semoga bermanfaat dan kita bisa ngobrol lagi pada sesi yang lain ya. Topiknya mesti politik lah kalau dengan itu ya. yang lebih berwarna dikit. Oh iya. Oke, terima kasih. Saya Syiful Arifin undur diri. Matur nuwun.